Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Intan Arya Sabita dengan NIM 106244045 dari kelompok 10 K04 TTKI. Saya di sini akan menjelaskan tentang perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB untuk mengurangi tumpukan sampah. Ada beberapa bagian dari presentasi kali ini, yaitu bisa terlihat di layar. Oke, bagian pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa perancangan alat ini dilakukan. Yang pertama yaitu masalah sampah di saluran air ataupun genangan air termasuk di Danau ITB berpotensi mencemari lingkungan. Kendati tidak termasuk wilayah dengan tingkat pencemaran tinggi, Danau ITB tetap berpotensi mengalami penurunan kualitas lingkungan apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara preventif. Yaitu kedua data SISPN KLHK 2021 sebanyak 17% sampah plastik dari 68,5 juta ton sampah di Indonesia sulit terurai. Sungai, danau, dan kanal seringkali menjadi muara sampah dari aktivitas domestik yang menghasilkan sampah plastik. Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir hingga sumber penyakit. Kemudian yang tiga, perlunya alat penyaring sampah untuk mengurangi tumpukan sampah pada genangan air ataupun saluran air. Perancangan ini menjadi penting karena meskipun Danau ITB tidak termasuk area dengan akumulasi sampah tinggi, potensi masuknya sampah dari area sekitar tetap ada, terutama saat hujan deras. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dengan kesimpulan di akhir presentasi, yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi pentingnya perancangan alat penyaring sampah, kemudian bagaimana perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB untuk mengurangi tumpukan sampah, kemudian yang ketiga bagaimana kendala perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB untuk mengurangi tumpukan sampah. Kemudian ada bagian kedua yaitu tujuan perancangan. Yang pertama yaitu mengetahui faktor pentingnya perancangan alat penyaring sampah, yaitu mencakup hal-hal yang melatar belakangi pentingnya perancangan alat ini. Yang kedua, merancang alat penyaring sampah otomatis berbasis kincir air, menjelaskan bagaimana perancangan penyaring sampah otomatis untuk mengurangi tumpukan sampah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kendala teknis dan lingkungan, yaitu mengidentifikasi apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam perancangan serta realisasi dari kincir air. Kemudian bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu descriptive analysis, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi permasalahan sampah di Danau ITB secara sistematis lalu menganalisisnya untuk merancang solusi dalam bentuk alat penyaring otomatis. Kemudian ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama studi literatur, yaitu dilakukan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas. Sumber literatur berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel relevan lainnya. Lalu ada observasi lapangan, dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan volume sampah, lokasi akumulasi sampah, serta karakteristik lingkungan di sekitar danau yang mempengaruhi rancangan alat seperti arus air dan tingginya permukaan air. Kemudian bagian keempat yaitu teori dasar, mencakup definisi beberapa topik-topik yang dibahas pada presentasi ini. Apa itu kincir air? Kincir air adalah alat mekanik yang berbentuk roda dengan lengan yang digerakkan oleh aliran air untuk menghasilkan energi putar. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu aliran air menggerakkan kincir yang kemudian menjaring sampah yang mengapung dan terbawa air. Jenis-jenis sampah ada organik, non-organik, dan B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada regulasi kebijakan penyaring sampah. Kebijakan dan regulasi terkait penyaring sampah di Indonesia meliputi peraturan nasional hingga regional, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2018, dan ada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Aturan dan kebijakan mengenai penyaringan sampah ini bertujuan untuk melindungi ekosistem, menghindari pencemaran air dan tanah akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, kemudian mengurangi resiko penyakit, menurunkan potensi munculnya penyakit akibat sampah yang tidak dikelola, lalu meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Kemudian ada manfaat dari penyaring sampah ini. Yang pertama yaitu mencegah penyumbatan saluran air dan menurunkan risiko banjir. Kemudian mengawal kebersihan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Langkah-langkah awal untuk mencegah banjir tidak harus bergantung pada pembangunan infrastruktur yang besar.
Tetapi juga bisa dimulai dengan penggunaan alat-alat sederhana yang efektif serta kontribusi dari masyarakat sekitar. Dengan menggunakan sistem mekanik sederhana seperti kincir air yang dapat beroperasi mengikuti arus air tanpa memerlukan energi lain sehingga efisien dan ramah lingkungan. Kemudian bagian kelima yaitu desain alat dan konsep alat. Seperti yang kita lihat pada gambar, ujung lengan kincir dibuat seperti wadah yang berstruktur jaring untuk memudahkan kincir mengangkut sampah serta memudahkan air keluar agar tidak tergenang di dalam lengan kincir air. Kemudian, konveyor didesain miring seperti turunan untuk memudahkan sampah bergerak turun ke dalam wadah penampung. Ada beberapa komponen utama dalam kincir air ini. Yang pertama yaitu kincir, yaitu bagian berbentuk lingkaran yang bergerak. Kemudian ada jaring penyaring sampah yang hanyut air. Kemudian konveyor, yaitu jalur menurun seperti perosotan. Kemudian ada wadah penampung tempat sampah ditampung untuk diangkut. Kemudian ada beberapa bahan dan alat yang digunakan, yaitu bahan aluminium, jaring logam, plat besi, serta batang besi. Lalu alat yang digunakan ada mesin las, gerinda, bor, serta gunting atau pemotong besi. Mekanisme pembuatan dimulai dari pemotongan segala komponen sesuai skala yang dibutuhkan. Kemudian ada pengelasan beberapa bagian kincir seperti lengan pada poros, kincir, dan jaring di lengan kincir. Setelah itu ada perakitan beberapa bagian-bagian lain seperti konveyor dan wadah. Kemudian setelah semuanya dirakit sesuai kebutuhan, dilakukan uji coba terhadap kincir. Kemudian ada cara kerja. Pertama-tama sampah dibawa oleh arus air yang juga memutarkan kincir. Selanjutnya sampah tertangkap oleh jaring-jaring kincir. Lalu dengan perputaran kincir sampah disalurkan dan terjatuh di konveyor. Setelah itu sampah turun dari konveyor ke wadah penampung. Kemudian ada kelebihan alat, yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh alat. Oke, yang pertama adalah otomatis. Kincir berputar otomatis karena arus air sehingga hemat tenaga. Efisien, tidak memerlukan energi apapun, hanya mengandalkan energi mekanik dari air. Lalu ada pemeliharaan mudah, hanya perlu pembersihan dan pengecekan secukupnya. Ramah lingkungan, tidak menimbulkan emisi apapun. Lalu berkelanjutan, untuk solusi jangka panjang, menjaga kebersihan danau tanpa menimbulkan dampak lingkungan lainnya. Lalu mengurangi kerja manual, bisa beroperasi terus-menerus hanya dengan sedikit intervensi dari manusia. Kemudian ada kendala dan kekurangan pada kincir ini. Yang pertama adalah kecepatan dan arus air yang bervariasi. Serta cuaca ekstrim, endapan lumpur, tumbuhan vegetasi dapat mengganggu kinerja kincir air. Kemudian potensi penyumbatan oleh sampah berukuran besar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu kincir untuk bekerja secara maksimal. Kemudian ada stabilitas konstruksi penyangga. Penyangga yang dipilih harus kuat terhadap arus dan naik turunnya permukaan air. Alat harus dirancang supaya tidak tergeser saat debit air meningkat. Lalu pemilihan material harus tinggi. Diperlukan pemilihan material yang tahan terhadap air seperti plastik HDPE, lapisan anti karat agar alat ini tahan lama. Kemudian perawatan dan pengangkutan sampah harus rutin. Sistem ini juga memerlukan tenaga manusia untuk perawatan dan mengosongkan wadah. Jika wadah tidak dikosongkan dan dirawat secara rutin, akan terjadi penumpukan sampah yang dapat mengganggu kinerja alat. Kemudian, ada dampak ekologis terhadap ekosistem danau. Alat yang tidak terpasang dengan benar akan menyebabkan terganggunya ekosistem air. Kemudian, kesimpulan serta saran. Kesimpulannya menjawab beberapa rumusan permasalahan tadi. Yang pertama ada pentingnya alat penyaring sampah pada aliran air ataupun genangan air termasuk Danau ITB karena meningkatnya sampah di perairan menyebabkan pencemaran sampah, gangguan ekosistem, dan masalah estetika. Kemudian desain alat yang efektif menggunakan sistem konveyor dan wadah khusus untuk memudahkan pengumpulan sampah yang dirancang dengan prinsip ramah lingkungan. Desain kincir harus fleksibel menghadapi variasi arus air. Lalu penyangga diperlukan untuk mengatasi sampah besar. Konstruksi alat harus stabil dan kuat serta butuh perawatan dari manusia dan agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem. Lalu saran yang diberikan yaitu gunakan material yang tahan korosi seperti plastik HDPE, kemudian integrasi energi terbarukan seperti panel surya, sosialisasi kesadaran lingkungan kepada masyarakat, lalu rancang penyangga kokoh agar tetap stabil dan lakukan evaluasi berkala.
Sekian penjelasan dari presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.